Dan kadang ya yang masih menjadi masalah, saya tuh nggak tahu kenapa ya, tim yang musim ini bagus misalnya, musim depan dia tuh punya peluang degradasi loh. Iya. Sering Maksudnya begitu. ini sangat tidak sehat loh gitu loh. Sangat tidak sehat. Madura kita tahu perombakan manajemen. Dia kemarin final. Iya. Juara 2 itu Liga Indonesia kemarin. Iya. Sekarang dia di zona degradasi kan, paling bawah. Menurut lo itu apa penyebabnya, Mat? Halo, ketemu lagi dalam Versus. Program sepak bola dengan argumentasi yang tunggu-tunggu dari dua tokoh penting. Di sektor kanan saya ada mantan pelatih, mantan pebisnis, mantan bos kafe, dan sekarang menjadi pelatih anak-anak usia muda. Ada Coach Justinus Laksana. Kuci. Kemudian sebagai lawannya ada sebagai juara komika. Pernah juara nggak lo? Juara 2. Oh, juara 2 komika nggak apa-apa. Juara cuma 1. Itu peringkat. Betul. Saya sepakat. Peringkat 2 komika, aktor. Kemudian sekarang adalah calon umroh ya, mau jadi jemaah haji. Kenapa bisa ada titel calon umroh? Calon haji. Semua orang di dunia ini juga calon haji. Ada Mamat Al-Katiri. Umroh, siapa yang mau haji? Antrian 15 tahun. Pelakor. Coba istri aku nonton kepikiran yang gini-gini nih. Pelakor siapa lagi? Mama sudah insaf dan sekarang ingin insaf umroh. apa? Kan gitu-gitu. Jalan Anjing senjata, playboy. Katanya Astagfirullahaladzim. Apaan? Gak tahu isu dari mana nih. Oke, dan versus kali ini kita punya tema, mengapa klub Liga Indonesia tidak bisa bersaing di kompetisi Asia. Tapi sebelumnya, Sobat Sporty, gue juga mau mengingatkan, sebelum masuk ke tema ini, gue juga mengingatkan untuk kita memberikan himbauan untuk dukung terus Timnas Indonesia tiap kali mereka bertanding, apalagi kalau udah di kancah dunia. Dan ngomong-ngomong soal Timnas, kalian udah lihat belum nih, kalau sekarang Aqua hadir dengan label spesial Timnas di bagian botolnya nih. Keren banget buat kita yang mau dukung Timnas dengan lebih semangat. Dan yang lebih penting lagi, pas lagi bertanding, Timnas Indonesia juga cuma pilih yang terbaik loh. Mereka minum Aqua yang 100% murni. Karena Timnas tahu buat performa maksimal, air minum harus yang murni tanpa kompromi. Jadi kalau mau dukung Timnas Indonesia dengan semangat yang sama, pastiin kita juga minum Aqua dulu. Yuk kita bareng-bareng Timnas dengan memberikan minum dan juga minum yang terbaik, yaitu bersama Aqua. Indonesia. Dan di segmen pertama, segmen kick-off ini, dengan tema mengapa klub Liga Indonesia tidak bisa bersaing di kompetisi Asia, saya akan sedikit memaparkan fakta sebelum memberikan pertanyaan kepada Coach Yasin maupun juga ke Mamat Al-Katiri. Fakta-faktanya dari sepak terjang klub Indonesia di kompetisi Asia, ada Persib yang hanya berhasil menang 1 kali pada fase grup AFC Cup 2024, dan dari 6 pertemuan rekor Persib yaitu 1 kali menang, 2 kali seri, dan 3 kali kalah. Sementara di Liga Indonesia pada musim ini Persib belum pernah 1 kali pun kalah, kontras banget. Dari 12 laga yang dimainkan Persib di Liga 1 musim ini, Persib mencatatkan rekor 7 kali menang dan 5 kali seri. Kemudian fakta lainnya terkait klub Indonesia di kompetisi Asia, Sriwijaya FC di tahun 2010 mencatatkan rekor lolos ke babak 16 besar AFC Cup. Hanya Persipura yang mampu mencatatkan sejarah manis di AFC Cup, yaitu lolos ke perempat final pada tahun 2011 dan lolos ke semifinal pada AFC Cup 2024. Hah? 2024? Kok 2024 sih? Persipura bukan dong? 14. 2014 ya. Bukan 2004. Dia zamannya Bos ini kan yang 14. Salah nih, bukan AFC Cup 2014 ya. Itu 10 tahun lalu ya. Al-Arabi Irak. Dan pertanyaannya adalah, apa yang menjadi prioritas sebuah klub untuk mampu bersaing di kompetisi Asia? Menurut kalian, ini jadi kita punya beberapa di depan kalian, ada beberapa skala prioritas. Kalian coba beri yang paling piramidanya, yang paling penting sampai yang paling tidak penting. Ada 5 fakta, ada 6 fakta. Kalian urutkan skala prioritas dari 1 yang paling penting, 6 yang tidak terlalu penting dibandingkan yang atas-atasnya. Mengapa? Jadi saya akan membacakan. Ini klub Liga 1 berarti ya? Betul. Sambil saya membacakan, yaitu ada piramida prioritasnya, yaitu yang pertama adalah budget atau dana. Ini melibatkan fulus. Karena seperti kita tahu,
Akomodasi untuk menerbangkan dan membuat tim bepergian tidaklah murah. Dari mulai tiket pesawat sampai penginapan juga biaya lainnya yang harus dikeluarkan oleh klub. Kemudian ada juga mungkin faktor lainnya. Nomor 2, klub lebih mementingkan liga lokal dibandingkan AFC Cup ataupun nanti kalau misalkan ada yang tembus Liga Champions Asia. Kemudian juga ada jadwal yang terlalu padat. Kemudian di faktor nomor 4 ada skuad yang belum mumpuni karena kualitas serta kuantitas pemain di klub yang belum terkumpul dengan baik sehingga rotasi pemainnya kurang teratur dan mereka lebih memilih kadang-kadang lebih fokus kepada liga lokal yaitu Ligue 1, Liga 1. Dan yang kelima, fasilitas dan infrastruktur. Apakah memang belum cukup baik sehingga sebelum memulai AFC Cup atau turnamen Asia mereka juga nggak mau terlalu repot ngurusin. Kemudian yang keenam, pengalaman turun di kompetisi besar. Jadi cepat puas dengan apa yang ada, bermain hanya di liga lokal saja dan tidak terlalu memikirkan bermain di kompetisi Asia. Kita akan tos koin dulu seperti biasa. Siapa? Pilih deh lo dulu sekarang, gua kasih Iya, dulu. iya, Mau siapa? Biar nggak alasan. Beckham apa MU? Beckham lah. Beckham lah. Di meja ya. Ini aja kita mulai dari Jangan diganggu. MU. Bukan salah gua udah kasih kesempatan. Koin anjing, koin anjing. Emang lu dajal ya banget. Kalau ada Abdur yang jadi dajal ya. Kalau ada lu yang dajal ya. Dia lawan saya juga dia menang, dia pilih MU 2 kali dia dapat. Oke coach, lu kasih skala prioritas yang dari yang paling nggak penting dulu apa menurut lu? Yang nomor 6 dulu. Ya, Fasilitas dan infrastruktur. nggak penting kalau buat Enggak. Indonesia. Fasilitas infrastruktur kita udah lumayan. Bukannya ada masih banyak yang lapangan yang justru Enggak lah. Ini kan klub Liga 1, ngobrol. Iya, ya. iya. buat di level Asia Klub kita Liga cukup bagus. 1 yang main di level Asia kan bagus-bagus rumputnya. Emang semuanya Siapa enggak? emang semuanya punya stadion pertanyaannya. Enggak. Yang main di kompetisi Italia pun nggak punya Iya. stadion. Oh, ya minjem. klub Anda itu masih minjam sama Milan ya? tahu, Masih dua-duanya tahu. ya? Iya. Kan nggak boleh tapi sama Pemdanya. Jadi untuk gue fasilitas itu nomor 6. Oke. Nomor 5 budget dan dana. Budget dan dana. Oke. Mereka Karena memiliki budget dan gaji-gaji kita itu termasuk paling tinggi di ASEAN Asia. kalau nggak salah. Satu cukup besar memang. Iya kan? Nah, nomor 4, klub lebih mementingkan liga lokal. Untuk gue itu nggak begitu karena kalau lu main ya you want to win. Nomor 3 itu pengalaman turun di kompetisi besar. Oke. Nomor 2 jadwal terlalu padat. Nomor 1. Nomor 1 squad nggak mumpuni. Jadi yang justru skala prioritasnya adalah skuadnya memang belum mumpuni untuk bisa Ya bermain. itu alasan terbesar. Gimana cara untuk bisa membuat skuad mumpuni coach menurut lo? Karena kan memang kalau kita ngambil dari main lokal kan ya, lo tahu Ligue 1 kan lo pasti tahu kualitasnya seperti apa. Nah, gitu. lu harus screening lebih bagus lagi pemain-pemain yang datang. Oke, kalau Mamat ada sanggahan dulu untuk punya coach dulu sebelum masuk ke lo. Jadwal yang terlalu padat, coach masukin di berapa? Itu 2. Di 2 Ya. untuk prioritasnya. Prioritasnya. Lu kalau lihat tiap hari itu ada jadwal, ada match loh. Sekarang udah berubah coach, mainnya di weekend doang, tapi itu partai tunda baru dia main di weekday. Itu pun Selasa Rabu. Jadi udah rapi kalau kita melihat. Udah lebih rapi. Betul, Nah, sekarang udah rapi. ya. Ketika ada FIFA Matchday kosong, Ya, libur. kalau itu benar. Iya, jadi dan tim yang main di sana itu kan hanya 2 tim ya, 2 tim ya. sekarang siapa Persib yang- sama Selain Persib. Madura United yang kemarin final kan mereka berdua. Ya ini lebih ke overall lah. Iya. Iya, kalau jadwal yang padat saya tidak terlalu karena Liga Indonesia belum sepadat itu jadwalnya gitu kan. Dan rata-rata misalnya kayak tim yang bermain di luar, misalnya kayak PSBS tuh maksudnya di luar Pulau Jawa ya, itu pindahin kandang lebih dekat gitu di Bali gitu. Jadi secara penerbangan, secara jadwal itu mereka terpusat hanya di Pulau Jawa dan Bali ini gitu. Harusnya lebih gampang, lebih mudah lah. Dan Emang kita yang dari Kalimantan, dari Sumatera juga ke Jawa. PSM main di Kalimantan, Borneo juga main di situ. Itu cuma 2. Sisanya kan klub di Jawa. Di Sumatera? SMN Padang doang 1. Sisanya tuh Pulau Jawa semua. Dan mainnya dekat-dekat dan itu menurut saya Ketahuan gue nggak ngikutin Liga 1. dan kita baru liga doang yang bahkan ada piala di domestik musim juga lalu kan. Coach lebih parah lagi tuh PSBS belum ada, Semen Padang belum ada, itu terpusat banget Jawa di banget. Pulau Jawa. Jadi
untuk jadwal yang padat menurut saya itu bukan sebuah Ya, oke. alasan. Itu berdasarkan pengalaman Ligue 1. Ya, oke. Ligue 1, Ya, Prancis ya. dong. Kalau Ligue 1. Ligue 1. Bahasa Indonesia satu gitu. Saya ajar bahasa Indonesia. Ya. Oke. Nah, kalau gitu berarti Mamat skala prioritas lu apa? Klub lebih mementingkan liga lokal. Itu yang nomor berapa? Nomor satu. Nomor satu di justru saya. Kenapa mementingkan lain? Emang mereka turun dengan squad yang kedua? Bisa dilihat daripada jiwa keinginan menangnya Koci. Karena itu nanti akan berhubungan ke nomor 2-nya di saya budget dan dana. Tim kayak Madura United itu di sini lagi kalah-kalahnya kan, lagi jelek-jeleknya. Itu pun berhubungan sama dana Koci. Tidak ada satupun klub Indonesia yang untung. Jadi mereka harus press. Jadi kalau mereka main di 2 kompetisi, gap ruginya itu lebih besar. Iya, tapi kan mereka tiap tahun lebih bisa menyusun dana untuk membayar pemain. Betul. Tapi kan dana operasional, dana harus pergi keluar. Kan itu bisa dipertimbangkan. Kan udah masuk budget. Madura sama Persib kan sebelum liga dimulai udah tahu bahwa mereka akan main di Asia. Betul, tapi kan komposisi manajemen akan berubah terus, Koci. Kayak Madura itu berubah lagi di atas, sehingga dana susah sponsor. itu gue nggak ngikutin Liga 1, jadi gue kurang tahu. Yang menjadi masalahnya itu di Liga 1 itu semuanya tuh planning satu musim, Koci. Iya. Dia bahkan nggak tahu. Enggak, di Belanda pun begitu. Jadi di Belanda tiap musim lu kasih budget. Oke, budget ke Asia berapa, ke Eropa berapa, ini gaji berapa. Kalau budget lu nggak nutupi, lu kurang, lu dikurangin poin. Jadi budget lu harus nutupi, maka dari itu dari awal udah tahu bahwa nggak ada istilah nggak bayar gaji. Iya. Iya, kalau gaji harus lah profesional. Iya. Gitu. Ini Itu udah dibudgetin semua dan di-approve sama KNVB. Ya atau mungkin Dan gue berasumsi di sini kayak gitu juga. planning untuk kompetisi Asia ini nggak pernah masuk dalam ranah perencanaan tidak dari masuk tim dalam Indonesia perencanaan. ini. Artinya Hal kayak gini. Karena kan kalau misalkan lo ngomongin yang susah gitu, ngerti nggak? atau ngomongin tim-tim besar yang memang sudah terbiasa masuk tim Eropa dan lain-lain kan lu kan terbiasa. sebelum lu bertanding di Asia, lu udah tahu bahwa lu akan main di Asia. Masa lu nggak masukin budget? Iya. tapi dia kan baru tahu dia main di Asia adalah di akhir musim kemarin kan. Iya. Dia tahu lah main di Asia. Nah, nyusun budget berikut itu tuh tidak menjadi skala prioritas gitu. Karena duitnya kan berarti dia harus nyari lagi. Betul. Dia harus nyari lagi. Karena misalnya tetap lu harus punya budget dong sebelum Nah, mulai. itu dia. Nah, dia baru mencari di itu gitu. 2-3 bulan itu. Kayak Belanda tadi itu dia punya jangka planning dulu, jangka panjang 5 tahun, dananya keluar per tahun kan. Akan keluar per tahun. Ini enggak. Benar-benar seplannya itu di Belanda pun nggak ada 5 tahun. musim gitu. Satu musim per musim. Tapi sponsor udah panjang, jelas. sponsor panjang udah Income-nya jelas kan? semua udah jelas. Nah, ini tuh harus diramu ulang lagi. Income kita dari mana nih? Paling besar income adalah dari penonton, Coach. Sementara Liga 1 daya beli lagi turun banget. Itu berpengaruh itu gue ke kemarin semua klub. lihat itu ternyata dikit banget yang nonton di stadion. Betul. Karena kan keadaan daya beli masyarakat juga memang lagi turun kan di semua lini kan. Apalagi sepak bola adalah hiburan, kebutuhan tersier lah gitu. Pasti berimpact gitu. Nah, itu tuh mengganggu tim dalam finansial. Karena planningnya dia nggak bisa prediksi. Ya, gitu. kenapa nggak turunin gaji? Itu kan berarti lo pekerja tiba-tiba gaji diturunin kan pasti Nggak bisa di nggak tengah-tengah segampang dong. itu juga. Nggak bisa di tengah-tengah. Enggak, I mean kalau PSSI lihat fenomena seperti ini kan bisa diterapkan salary cap lah apalah. Iya, berarti kan harus dia bikin dari awal musim dong. Iya. Nah, makanya dia belum bikin di awal musim. Kemudian gaji-gaji pemain udah kontrak, sign dan lain Gue sebagainya. nggak tahu karena untuk logika gue kalau lu udah main, lu udah tahu cost lu berapa, lu harus cari duit di awal musim. Betul, tapi duit itu tidak menutupi. Kan mereka punya sponsor dari penonton paling tinggi itu pun nggak nutup, Koci. Apalagi mereka harus tambah 2 kompetisi yang dimana secara matematikanya lah di atas kertas mungkin target kita apa nih di AFC. Iya. Mungkin bisa dapat duit dari situ, tapi kan kalau harus target setinggi mungkin. Sementara untuk masuk ke skema baru AFC ini itu berat sekali gitu. Masuk ke keduanya, ketiganya gitu. Jadi menurut saya itu berhubungan tuh antara 1 dan 2. Budget ya paling penting. Iya, klub mementingkan liga lokal karena skala prioritasnya ada di situ. Terus kemudian itu berhubungan dengan budget dan dana. Kenapa gue sering dengar kita susah mencari investor baru untuk klub-klub sepak bola. Apa menurut kalian sepak bola kita itu belum cukup seksi? Belum jadi industri.
Belum jadi industri. Kenapa coach? Padahal kan sepak bola katanya salah satu Ya olahraga salah yang, satu yang sering rusuh itu. yang terbesar. Oh. Itu pengaruh juga. Jadi stakeholders tidak percaya gitu untuk memberikan. Iya. Kalau Mamat mungkin pernah dengar dari info-info orang dalam, kenapa kita susah mencari? Kalaupun yang udah kayak industri yang kayak Persib Bandung lah, itu tuh udah profesional banget sih menurutku. Sampai Itu harus pun nggak ditempelin nutup. ini stiker banyak di baju ya. Betul, itu pun nggak nutup dengan segala cara mereka merangkul pasar lokal untuk penjualan merchandise, jersey dan lain sebagainya gitu. Itu pun tetap nggak nutup budget satu musim. Karena operasional sih, menurutku tuh akan habis di operasional coach. Dia ke satu ini harga tiket kita gila-gilaan. Iya. Mending kita ke Malaysia kan daripada kita ke Makassar misalnya. Gajinya berapa tim yang berangkat, belum hotel di sana. Untuk satu kali keluar tandang aja udah berapa ratus juta. Berarti problem utamanya berarti budget dong, berarti balik lagi. Iya, budget. makanya berhubungan nih. Jadi kan? dia oke, daripada ini tambah masalah di budgeting, saya prioritasnya Liga 1 aja. Karena berhubungan dengan dana, makanya nomor 1, 2 saya itu lebih mementingkan skala prioritasnya liga lokal, baru karena berhubungan dengan dana. Gue rasa Mamat lebih paham. Karena ini lebih ke base ke Eropa. Iya. Nah, kenapa? Saya ambil contoh kenapa Persipura tadi Anda sebut 2 kali musim. Itu Persipura klub terkaya di Indonesia. Yoi, Freeport. Itu tuh mau datangin siapapun bisa. Artinya pemain-main luas, target mereka setinggi mungkin, bahkan masuk Champions Asia bahkan tier 1 itu 2 kali. Persipura main di Cina, main di Korea, berangkat aja. Nicky Butt dan Mateza Kesman aja bingung sama Boas di Hong Kong gitu kan. Diacak-acak sama Boas itu Nicky Butt. Nah, itu maksudnya karena secara finansial mereka lagi freedom. Kuat. Bebas finansial lagi kuat Dulu Freeport dulu. kuat, Dan menurutku setelah era Persipura dengan kekuatan dana segitu nggak ada lagi tim yang bisa segitu dananya gitu. Persipura itu mau panggil siapa aja bisa waktu itu di Indonesia ini ya. Iya. Nah, pertanyaan gue terakhir, kalau dari sini apa yang harus dilakukan untuk kita bisa bersaing di level Asia? Ya, tadi kan baru skala prioritasnya. Perbaiki manajemen, karena kalau lu mau lebih baik ya duit itu tambah banyak, tambah seksi lah kasarnya. Tapi kan manajemen, klub kayak Persib dan Bali United itu kan punya sponsor banyak ya. Iya, tapi itu pun juga belum memberikan mereka. Iya, karena sepak bola belum jadi industri. Sebenarnya lu banyak yang lu bisa terapkan, merchandising, ticketing, terus jual beli pemain, rekrut pemain, dan setahu gue sistem itu belum berjalan juga di Indonesia. Beberapa doang yang berjalan gitu kan, nggak semua makanya. Nggak semua. Itu kan salah satu source of income. Jadi kalau dibilang diperbaiki, banyak yang diperbaiki. Ya, terutama dari sisi penempatan dana tambahan ya, kayak merchandising itu tidak begitu profesional. Mungkin kita nggak tahu ya di stadion itu berapa yang pakai jersey yang beli di store-nya, di store-nya klub itu gitu. Nah, ataupun shawl ataupun apa. Karena kan kalau kita datang ke stadion kan kita tahu sendiri di luar banyak banget yang jualan kan. Sementara itu bukan dari klub gitu misalnya. Nah, jadi hal-hal kayak gitu harusnya dirangkul orang-orang yang jualan KW, mending lu jualan ori tapi yang lower yang lower itulah. Atau mungkin mengikuti kompetisi Asia itu secara duit juga tidak menggiurkan, sehingga klub nggak pernah. Kalau Liga Champions gitu kan orang pasti berlomba-lomba kita harus tembus ke 4 besar atau lolos lewat jalur itu mungkin juga duit, kan? Ada coba sambil googling deh, berapa sih peserta tim-tim peserta Liga Champions atau AFC itu untuk per matchnya, coba sambil googling deh Mas, gue pengen tahu subsidi. Tapi gede nggak? Betul, jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Maksudnya apakah itu menggiurkan atau enggak? Kalau enggak ya jelas, pasti otomatis. Kalau AFC sih setahu gue sih nggak menggiurkan. Karena kan AFC juga nomor $300.000. Enggak lah. Itu di bawah tadi. Per apa? Lolos grup. Persib Bandung lolos ke fase grup AFC Champions League. 10 pertandingan habis itu. Persib dipastikan lolos ke AFC Champions League tanpa jalur playoff. Tadi di bawah ada $300.000. Ya itu 4,9 M. 4,9 M kan nggak terlalu gede amat. 4,9 M. Sementara itu kalau lolos dari babak grup ya. Kalau enggak juga ya nggak dapat gitu. Sementara tim yang akan jadi juara di turnamen fase kedua itu 53. Ya kalau juara tapi ya kalau juara kan makanya setelah dibedah target kita anjir ini harus 8 besar baru nutup gitu misalnya di Champions League. Betul. Sementara untuk masuk ke situ akan sulit. Ya tim pasti punya prioritas dong. Gue bilang sih make sense. Jadinya, apa yang Mama jelaskan itu make sense.
Ya karena gue nggak ngikutin Liga 1 jadi gue Iya, nggak gitu itu. tahu. Masalah kita tuh belum- Bahkan setahu gue jadwal itu kan hampir tiap hari main. Ternyata udah Sudah berubah. berubah. Sekarang sudah udah berubah. semenjak ngikutin Iya, jadwal sudah FIFA sih udah lebih bagus sekarang Iya. kan. Bahkan udah ngikutin Asia lain kayak AFF ya tetap main. Makanya susah untuk melepas pemain karena kita mau bagusin liga atau apa. Makanya itu kritik saya juga kepada PSSI sebenarnya. Bahwa gak bisa kalau kita tuh cuma fokus di timnas biarin liga sesuka hati. Nggak harus dipikirin nih. Iya. Nah buktinya sekarang kan ini pemain Liga 1 yang turun ke Nggak, AFF. kan udah dipikirin juga. Buktinya jadwal udah bener, udah ada VAR. Iya, kan iya. udah ada peningkatan dari liga. Termasuk pemain asing supaya salary cap dan lain sebagainya. Pemain Gue asing bilang sih 8. pemain asing terlalu banyak sih. kalau Ikut gue bilang. regulasi Asia, benar ikut Iya, regulasi Asia. Tapi dilihat juga dengan kemampuan klub. Iya. Dilihat juga dengan jam terbang pemain muda kita. Iya. Ini kan yang turun di AFF nggak berkompetisi Kan reguler. itu hanya Makanya. standarnya AFC, bukan berarti kita harus ngikutin. Iya. Batas maksimalnya segitu, tapi kita nggak perlu ngikutin segitu kan. Iya. Kan pemain. Iya. Tapi dengan sekarang, menurut kalian dengan, kalau coach nggak nonton, tapi menurut lu Mat, pemain-pemain asing yang ada di Liga 1 sekarang lebih bagus daripada 5 tahun atau 10 tahun terakhir nggak? Atau segitu-segitu aja? Anjing 10 Level. tahun terakhir bangsa Emmanuel Depora sama Christian Gonzalez dulu ya Iya, udah iya, datang. Ya sangar Fagundes. Christian Beckamena usia muda Prancis apa Kamerun. Iya, iya. Senior Kamerun main di Sampai Persib dulu Bandung. Zarahan menurut gua masih lumayan sih eranya Zarahan. Anjing itu pemain paling Liberia bagus kan, itu Liberia dia. kan. Itu pemain Bagus terbaik itu itu. levelnya kan. Kalau Di sekarang mana-mana dia juara. Timnas Liberia lagi, inti lagi di timnas Liberia. Sementara kan sekarang siapa mungkin yang benar-benar main asing yang benar-benar top sekarang? Gua Siapa nggak begitu ya? tahu itu siapa Ya benar? yang terakhir Borneo Pato lah. Pada Oh, akhirnya Pato. Cina transfer, Iya, iya. si Borneo dapat lapangan, duit transfernya. Nah, tapi kan kalau cuma satu klub yang membuat industri transfer pemain, Iya. gak akan bisa. Iya. Jangan dong, harus semua ini. Harus semua gitu. Industri intinya adalah klub harus berpikir bekerja keras untuk mencari extra income. Iya, Betul. Betul. Dan income itu bisa dari faktor komersial, bisa juga dari transfer. Ya, walaupun secara Karena lu cuma dari TV rights nggak terlalu gede, sama dari ticketing menurun. Setahu gue merchandising belum berjalan. Ya hal kayak gitu harus diperbaiki. Iya. Dan Karena sepak bola belum jadi industri. Dan kadang ya yang masih menjadi masalah saya tuh nggak tahu kenapa ya tim yang musim ini bagus misalnya musim depan dia tuh punya peluang degradasi loh. Iya, sering Maksudnya begitu. Iya. ini sangat tidak sehat loh gitu loh. Sangat Maksudnya tidak sangat sehat, tidak ya. sehat. Bisa jomblo banget ya. Madura kita tahu perombakan manajemen. Dia kemarin final. Iya. Juara 2 itu Liga Indonesia kemarin. Iya. Sekarang dia di zona degradasi kan, paling bawah. Menurut lu itu apa penyebabnya, Mat? Karena Dana juga. politik dalam sepak bola. Lagi-lagi ya, tidak bisa dipisahkan politik dan sepak bola. Enggak, karena ya ketika dia punya seorang pemimpin yang punya afiliasi politik, dia akan kaya. Betul. Tapi ketika ini orang Nggak pergi, begitu. enggak, klubnya enggak tetap gitu loh. Harusnya kan klubnya apapun yang terjadi, siapapun yang mimpin, Ya. klubnya itu yang harus Jalan. hidup. Sebagai satu Iya, entitas gitu karena ya. klub lebih besar daripada presidennya gitu loh, Betul, presiden betul. klubnya gitu. Ya. Harusnya kayak gitu, tapi di Indonesia enggak. Gangguan dikit di manajemen, Persipura emang kenapa ada di Liga 2? Anjir Iya. itu semifinal AFC Cup loh. European League-nya ini. Europa League-nya Asia lah itu ibaratnya kan. Semifinal menang di lawan klub Irak. Siapa yang bisa menang lawan klub Irak dulu? Iya. Iya Sepak bola kan? tuh jago banget sih memang. Maksudnya jago banget kalahin tim Cina. kayak Mateza Kesman dan lain-lain. Kalahin mereka itu bantai-bantai habis gitu. Tapi habis itu ketika orang di atasnya itu tidak lagi ada, Persipura langsung Itu kan degradasi. sistem yang salah ya. Dalam arti lu ini contoh Serie A lah dulu. Tergantung oleh owner. Ya. Owner collapse, Inter jual, Parma bangkrut, AC Milan jual. Ya, Karena itu buruk. ya karena nggak tidak berdasarkan pattern bisnis. Ya. Lebih ke mainan 1-2 orang Betul, aja. betul. Mainan orang kaya aja. Ya kayak Berlusconi udah gak jadi Perdana Menteri Milan. Iya. Milan drop. Milan Moratti drop. udah Iya. Berarti kelar udah nggak Roma, main mafia-mafiaan. Sekarang baru pas dijual-jual baru pelan-pelan mereka benahi. Iya. Mereka pengen jadi industri. Nah, Yang sehat di Italia ya Juventus karena Juventus. keluarga Agnelli Agnelli. ya secara pendapatan juga masih stabil gitu. Iya. Iya. Dia Atlanta memang juga berbasis- sehat sih Atlanta setahu gua karena dia nggak pernah keluar duit banyak. Atalanta. Anjing gua di iya. Atlanta mah klub Liga Amerika. Nah, betul. Atalanta. Nah, tapi untuk di Indonesia, oke, kalau Serie A aja bahkan
sampai klub-klubnya kayak kelas Inter, Milan harus beli yang gratisan untuk bisa pinjam-pinjam untuk bisa dapat pemainnya. Gimana Indonesia menjadi industri coach kalau yang di Eropa aja kesusahan untuk menghidupi secara entitasnya? Ya, Karena kan kalau tadi lu bilang ini harus serentak ya. Ini juga harus dari Serentak. PSSI dan ini pekerjaan kan banyak banget, nggak bisa dalam 1-2 tahun. Iya, betul. Jadi itu cuman you have to start somewhere. Dan ini butuh kedewasaan dari segala sisi, dari supporter, dari sisi industri, dari sisi pelaku, dari sisi PSSI. Mereka harus bekerja sama agar membangun ini bisa jadi industri. Dan jangankan jual beli pemain ya, jual beli klub di Indonesia itu gampang banget. Cepet banget. Klub punya satu orang gini Itu yang jadi goyang. masalah. Itu yang jadi masalah. Itu yang dulu terjadi dengan sepak bola Australia. Ya. Akhirnya dibubarin, lu bener-bener bikin satu klub yang sehat, didukung sama perusahaan, sama kayak Jepang awal mulai J-League kan Ya. perusahaan semua. Betul, dan makanya kalau kita recap di sebelumnya kita pernah berdebat, saya pengen 4 liga, terus ada liga industri sendiri, Oh. brand-brand punya klub sendiri yang kayak kita kembali ke era perserikatan dan Galatama dulu ya. Zaman-zaman itu untuk menuju klub yang industri yang sehat gitu. Makanya Mungkin nggak perlu 20 tim atau berapa, 18 tim. Australia itu 12 klub Iya. loh, sebesar benua Scotland Australia. juga berapa? Iya. Itu, yang penting kan klubnya sehat. Sehat, Masalahnya di Indonesia ini aturan A, dibikin sama federasi. Habis itu federasi lunak sendiri sama aturannya untuk klub itu. Ya terus ada apa namanya? Atau kayak ini volley. Sama Itu kan industri, ya kan, industri gitu, iya sama kan? Itu yang maksud sama saya Tor, gitu. TNI, Di polisi. futsal awal-awal, PLN punya klub. Iya. Atau itu akan menjadi lebih sehat. Pelindo punya klub. Itu kan dia sehat kan? Tapi Karena dua-dua kolaps juga. dua-dua kolaps karena prioritas pimpinan Ada kan. pertanyaan dari Coach Ripan sebagai Winda Pak Saudara. 2 pertanyaan. Hah. Berarti kalau kayak gini klub-klub Liga Indonesia nggak akan pernah bersaing dalam 3 tahun atau 5 tahun ke depan. Enggak. Yang Di kedua, mana Asia? iya Di Asia. bersaing di Asia. Yang Enggak. kedua, kenapa futsal bisa? Kita tahu Black Steel bisa juara, Famos bisa juara di kompetisi Asia. Lu harus lihat bahwa futsal itu di backup juga dengan orang punya duit. Betul. Kalau orang punya duit itu mundur, selesai juga. Iya. Iya. Jadi konsepnya sama. Jual beli klub juga kan? Lu tahu, gue dari mulai Liga Futsal pertama 2006 sampai detik ini, tiap tahun ada klub yang dijual. Betul. Setiap tahun. Apakah itu sehat? Ya enggak. Enggak. Karena di futsal lebih parah lagi. Sponsor sedikit, penonton income Iya. dari tiket sedikit. Walaupun mereka bisa press pengeluaran Iya, ya, karena lebih sedikit. pengeluaran juga jauh lebih sedikit, sedikit, kan iya. dibanding. Tapi tetap nggak ada satu klub futsal yang untung. Semua bakar duit tiap tahun. Jadi industri futsal pun sebenarnya juga belum Sebenarnya sehat nggak gitu sehat ya. juga. Karena dipegang satu orang yang suka aja, yang hobi aja. Ketika dia udah malas. Pada saat dia malas, dia jual. Iya. Tapi bedanya secara mapping kekuatan kita masih lebih dekat dibandingkan Karena kita bola. punya bakat, karena secara fisik, biologis, kita lebih cocok main futsal daripada sepak bola. karena coach secara Ya, biologis maksudnya? fisiknya. Oh, main lapangan kecil dibanding main Iya, lapangan besar iya, memang iya, menggunakan iya. lebih banyak fisik, tinggi Karena badan. grassroots kita udah main gawang mini. Maka dari itu Thailand selalu ikut Piala Dunia. Oh iya. Makanya Asia bisa Asia berbicara banyak dia bisa futsal, bermain di dunia. Iya. tapi di kalau futsal. sepak bola enggak. Di sepak bola enggak. Berarti tadi pertanyaan Ripan, kalau itu mimpi kita itu nggak bisa dihitung dari plan 5 kita. tahun ke Kecuali depan. kita punya Short term nggak bisa berarti. kembali punya klub yang memang freedom finansial kayak Persipura. Zaman dulu. Lu pertanyakan sekarang kenapa di Eropa konglomerat yang lu benar-benar kayak tajir melintir kayak BCA, kayak Lipo, kayak apa Sinarmas gitu. Itu kan berebutan untuk punya klub bola. Iya. Di sini kenapa enggak? Karena nggak jalan itu. industrinya kan. Karena industrinya enggak jalan. Sampai BCA belinya akhirnya Komo. Iya, akhirnya mereka beli Komo gitu. Daripada beli di sini. Dan apa namanya? Kalau seandainya liganya berjalan dan profesional semua, mereka rebutan dan beli klub itu, klub konglomerat itu. Karena sebenarnya sayang potensi Indonesia itu dari segi penonton ya. Iya, iya. 80% kita suka. Cuman gitu. sekali lagi penonton, kalau jumlah penonton ngaruh, Cina udah sama India udah dari kapan juara dunia? Dengan populasi terbanyak. Iya, kan nggak begitu Iya, konsepnya. mereka populasi terbanyak, tapi sepak bola bukan top tier Bukan top olahraga tier, iya. gitu. Di kita, Di kita top sebenarnya tier 80% Enggak, penduduk. Top tier ngefans doang.
Tapi itu justru itu yang dicari kan, datang ke stadion. Buktinya data menunjukkan bahwa gue aja kaget ngelihatnya kecil banget jumlah penontonnya. Bahkan ada average cuma 1.000-2.000 loh penonton. Nah makanya itu yang protes saya kemarin ke PSSI, maksudnya liga dong ini dipikir penonton habis, iya masa ketika timnas doang orang rame. Iya, dan faktanya memang begitu. Iya itu dia, maksudnya berarti kan ada yang miss nih dari pembangunan sepak bola ini gitu loh. Jadi bukan karena masyarakat kita daya. Tapi lu nggak bisa salahkan PSSI juga, itu kembali ke klub juga. Sekarang gini, kalau lu terkenal ada satu klub yang terkenal fansnya agak rusuh lah atau rusuh gitu. Lu mau bawa anak dan keluarga lu nonton bola? Enggak. Nah, kalau timnas lu bawa. Iya. Kalau timnas lu bawa, keluarga gitu. lu aman. Kita punya musuh bersama. Iya. Karena bersatu buat timnas gitu dan, dan di Eropa pun sesangar-sangarnya Utrecht lawan Ajax lah, atau Liverpool lawan MU, tetap aman. Iya. Orang tetap datang dengan keluarganya. Sementara di sini enggak ya. Berarti memang Di sini lagi-lagi kan ngeri-ngeri sedap kalau keluar berarti stadion. lagi-lagi kayak keseriusan dari klub-klub ini, berarti mungkin yang juga suka disebutkan kayak soal crowd control dan lain-lain itu kita belum seserius itu di level klub, hanya untuk timnas doang gitu. Sehingga untuk membangun environment, mengundang stakeholders, investor dan lain-lain belum cukup seksi gitu. Nah harusnya jawaban Coach Justin tadi yang kita nggak bisa nonton itu kan di liga. Tapi faktanya ketika masuk ke Asia pun penonton kita hilang, padahal harusnya aman nih. Karena aman ya, kayak kita nonton timnas lah. Kita lawan tim luar gitu yang nggak ada potensi lawan di dalam negeri sendiri gitu. Artinya turun juga gitu. Penonton juga udah nggak niat untuk ke stadion. Iya. Asnawi sampai protes kemarin kan ketika Port lawan Persib Bandung kan. Saya datang dengan ekspektasi saya main di negara sendiri, di teror apa gitu. Ternyata enggak juga kan. Sepi gitu loh. Dia kaget juga, dia orang Indonesia aja kaget kok lebih senang main di Liga Indonesia. Mungkin salah satu faktor daya beli. Tapi gue rasa ada faktor lain. Atau mungkin gini, gue ngasih satu contoh mungkin Manchester City. Karena dulu kan waktu dia masih tim mediocre yang belum pernah bermain di Eropa, kan sering ngobrol sama Hanif. Di saat dia menjalankan laga Eropanya dulu, mungkin 5 tahun pertama dipegang si Abu Dhabi ini, Qatar, Abu Dhabi ya? Qatar. Uni Emirat Arab dong, ya kan? Enggak, Abu Dhabi. Abu Dhabi ya, dipegang Abu Dhabi. PSG yang Qatar. Ketika mereka menjalani laga Champions League ataupun Eropanya, sepi yang nonton. Makanya itu sempat ada dulu MTH itu kan, dibandingkan ketika dia memainkan laga-laga lokalnya gitu. Apakah memang ketika sekarang dia udah mulai menancapkan diri di Eropa sebagai one of the best, baru mulai diikuti lah dengan penonton. Apakah mungkin kita harus begitu dulu di Eropa, di kompetisi Asia menunjukkan kita punya taring lah, baru akhirnya menarik untuk ditonton. Ini kan masalah siapa yang lebih dulu, ayam atau telurnya? Itu jawabannya apa sih? Ada jawabannya nggak sih itu? Ya, ayam lah, telur mau ada gimana? Enggak, telur lah. Kita bahas. Dari sepak bola Indonesia ke ayam dan telur. Gue sampai sekarang masih bingung itu ada jawabannya. Enggak, itu telur. Kok telur duluan dari mana? Gue pernah baca explanationnya bahwa ayam tetap lahirnya dari telur. Telurnya lahir dari... Jadi telurnya dulu. Siapa yang ngeramin dia? Kalau enggak jadi mata sapi tuh. Kalau dia ramin jadi telur. Itulah percaya evolusi. Berarti di bawah batu atau di bawah apa enggak, gitu? Di bawah binat. Enggak. Bentuk ayam itu mungkin enggak kayak sekarang. Beda bentuknya dulu. Kata buku ada moderator ini ya. Moderator paling brengsek. Karena dulu bisa bawa kita ke bahas ayam. Gue pernah baca. Lo tau nggak? Ayam itu katanya juga bagian evolusi dari dinosaurus, Coach. Bisa jadi. Jadi dinosaurus itu lama-lama jadi ayam, sebenarnya dinosaurus. Kan kalau lu bicara ratusan juta tahun, semua bisa berevolusi kan. Mamat bisa keren 100 juta tahun ke depan. Bisa. Keturunan Mamat. Evolusi dari turunan Mamat bisa jadi ganteng. Bisa jadi aja. Abdur kan dari kerang, kita nggak tahu kalau Abdur itu evolusi dari kerang. Kita nggak tahu. Ini dari hasil googling yang benar ayam duluan. Tapi ini siapa yang peneliti Inggris? Yang benar pada musim peneliti dari Inggris menetapkan telur ayam sampai akhirnya mereka menemukan bahwa protein yang dibutuhkan untuk menunjang telur. Ini sama kayak perdebatan manusia duluan apa sperma duluan kan telurnya. Laki-laki atau ovum duluan. Kamu tidak percaya Tuhan? Kan dia langsung membuat manusia. Anda mau ilmiah apa agama nih? Saya bisa dua-duanya nih. Saya nggak berani kalau itu, tolong ya. But anyway, kembali ke laptop, ya harus ada yang memulai. Ya, untuk bisa walaupun jangka panjang. Tapi kan memulai itu harus memancing dalam
serempak gitu coach kan. Harus dalam berbagai pihak gitu. Nggak bisa satu mulai, yang lain nggak mulai. Udah akhirnya cuma satu menjadi martir doang, dia akan bagus sebentar doang udah kelar. Itu kayak Persipura gitu contohnya. Itu kalau gue ya, kalau gue jadi presiden, gue panggil ketua PSSI, gue bubarin Liga 1, gue bikin bukan mereka dibubarin, bikin Liga baru, bikin Liga baru dengan klub-klub yang sehat. Iya. Dan jadi benar-benar seleksinya ketat gitu ya? Seleksinya lebih ketat. Iya. Nggak jadi kalau Persib mau balik lagi nggak masalah. Kita tuh Persija mau balik lagi nggak masalah. Tapi harus menggaransikan let's say 5-10 tahun ke depan ada duit nggak lo? Ya, kita tuh yang tadi saya bilang, Koci, aturan federasi A, B, C, D, E. Verifikasi. Cuma 4 klub yang punya stadion mumpuni. Nah, ya itu kan. Gitu kan? Iya. Habis itu federasinya ngelunak kan? Iya. Cuma 4 nih. Ya udah deh, dilonggarin lagi aturannya. Nggak bisa, nggak bisa kayak gitu. Sebenarnya kan kembali lagi, lu mau pakai jalur long term atau lu mau short term. Kalau mau short term ya itu bubarin, kasih kesempatan lagi ke klub-klub yang bermain, tapi mereka harus lebih sehat. Verifikasinya lebih ketat. Tapi yang long termnya ya kayak yang Mamat bilang, ya perlahan kita perbaiki dan ujungnya jangka panjang. Betul, dan masalahnya basis penonton kita adalah basis kota. Nah, ketika misalnya klub sehat muncul, taruhlah kayak Rans di awal-awal sehat lah. Tapi nggak punya penonton. Iya. Bayangkara tidak punya basis penonton gitu. Ada basis penonton ya. Ya kalau lagi nggak ada jaga, kalau semuanya piket, Dewa United. Dewa United karena ada income itu harus dicari dari hal lain kan. Iya. Bisa aja dia memupuk basis penonton, misalnya ambil market player. Itu yang dilakukan IPL dulu. Dia ambil market player gitu. Dan nggak berhasil. Nggak ada sistem market player yang berhasil. Ribut. Ada KPSI, ada itu. Berjalan dikit baru mau dibikin yang sehat, bubar lagi. Gitu-gitu selalu gitu. Makanya tangan besi aja federasi nih. Mau ikut-ikut enggak. Iya. Gitu. Verifikasinya tangan sangat ketat besi. berarti untuk Betul. Iya, karena misalnya kita bilang yang paling bobrok taruhlah Liga Top ya. Yang paling bobrok ya Liga Italia lah, kita akui. Di antara liga-liga top lah, 5 liga top itu Liga Italia masuk, tapi dia paling bobrok secara federasinya gitu. Tapi itu pun Parma, kok nggak capai finansial sekian, kok degradasi ya dari Serie C ya? Nggak peduli historikalnya dan Nggak peduli. Iya. Nah pasti akan kayak gitu. Nggak peduli kuat-kuatan, itu yang repot kan. Ini punyanya ini punyanya itu, ini kuat, ini enggak. Itu kayak makanya itu faktanya Madura sekarang kita lihat ada gonjang-ganjing di atas, presiden klubnya berpindah orang. Padahal Madura selalu di papan atas kan. Iya, tapi kan ganti Pak Hasan dulu kan. Hasan dulu enggak kan. Gue juga baru tahu kalau Madura rank 20, rank 18 sekarang. Itu selalu begitu. Persipura kan sudah alami, pernah juga tim lain juga alami. Selalu kayak gitu. Itu yang repot. Kalau lu tergantung oleh sosok. Makanya udah bikin Liga 4 pakai Galatama, Industri Semen Padang, apa-apa. Itu naik pelan-pelan tuh. Pupuk Altim gitu. Dan itu kan bisa dilakukan oleh Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI. Orang dia membawahi BUMN. Pelan-pelan. Kamu bikin klub. Saya mau lihat klub yang sehat. Itu sebenarnya nggak jauh beda sebenarnya yang kita bahas 2 Betul, tahun yang lalu. Dan itu kita sepakat kan. Iya. Ya mungkin sekarang skala pendeknya timnas dulu. Timnas bagus baru pelan-pelan dibenahi dari situnya. Tapi jangan karena saya nggak percaya timnas itu bisa jangka panjang bagus kalau liganya tetap enggak. Ya, balik lagi. Liganya harus perbaiki. Berarti ini balik lagi satu cara Indonesia atau klub-klub kita bisa bersaing di level Asia yaitu dengan membenahi secara sistemnya, yaitu tadi Dia pasti berita ini kalau tolong kita kan nggak baca ya. Jadi harus quality over quantity. Jadi kalau klub-klub yang memang empot-empotan untuk bisa menghidupi entitasnya, pemainnya maupun untuk operasional ya mending nggak usah dipaksa. Atau mungkin klub-klub pada merger. Kalau misalkan memang nggak kuat, akhirnya membuat satu entitas yang lebih kuat untuk bisa bersaing mau dimanapun mereka. Atau buka untuk publik. Kayak yang dilakukan Bali United. Itu juga membuat sehat kan. Gue rasa Bali United memberikan contoh yang benar ya. But that's not enough. Karena Bali United pun masih nombok. Iya. Betul, tapi kan secara saham dia tidak tergantung kepada satu orang. Ini ya pemegang saham rapat lagi siapa presiden klub gitu. Ya oke, itu sekaligus menjadi akhir dari diskusi kita di kick off kali ini dan kita akan masuki segmen kedua di mana segmen ini nanti juga segmen water break.
Dan kembali kita masuk ke Game of Life. Di mana Jangan ini berubah akan lagi, saya menang nih. Di mana ini akan menjadi bidding-biddingan. Oke. Seperti biasa. Saya tunggu nih bidding-biddingan. Mana? Hah? Mau mana tadi udah kasih Koci sekarang kasih kesempatan. Bukan Beckham, bukan MU. Oke. Beckham, MU. Oke, MU keluar nih. Beneran MU keluar. Kalau nggak keluar saya buang ini. Koin ini udah nggak ada Jatuh besok. kan? Lagi ulang-ulang. Ngaci. Kalau saya kalah lagi, koin ini saya ambil. Beckham. Saya ganti besok. Besok saya ganti. Gimana? Saya ganti koin ini. Koin ini Gua udah berusaha yang paling adil memberikan kesempatan sana sini loh. Koin ini terlalu aneh. Koin anjing ini koin. Iya. Tadi minta MU. Saya bukan ya. Nanti ada bawa koin lain. Koin lain. Oke, kita masuk ke Game of Life segmen water break. Soal pertama. Pemain yang pernah bermain di MU dan Chelsea. Lu bisa nyebutin berapa nama, Coach? Pemain yang pernah bermain di MU dan Chelsea. 3, dikit banget. Ah, 3. 3. Dia. Siapa ya di Chelsea? MU dan Chelsea. Ambil coach. 3 pemain yang pernah bermain di MU dan Chelsea. Ini 30 detik waktu. Bentar. Nggak bisa bentar, ada waktu mikir. 30 Nggak boleh mikir. dari Nggak sekarang. boleh mikir. Oke, jalan. Woi, Ayo kok 26, 25, pemain yang pernah bermain di MU dan Chelsea. 23, 22, 21, 20, 19, 18, Anjing cuma 17, 16, Bangsat. 15, 14, tahu gue. 13, 12, 11. Makanya gue mulai dari 3 si anjing. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Kalau WO habis. Angus. Saya bisa satu, Mason Mount. Siapa? Mount. Mason Mount. Oh iya, Mason Mount. Juan Ferron, Romelu Lukaku, Oh iya. Juan Mata, Oh iya. Nemanja Matic, Mark Hughes, terus sampai era-era jadul-jadul tuh ada Scott Parker nggak pernah, Mark Bosnich, Paul Parker kali maksudnya ya, bukan Scott Parker. Enggak penting banget. Scott Parker Tottenham. Hah? Bukan. Scott Paul Parker. Scott Parker mah Scott Parker Charlton Athletic. Spurs, no. Iya kan, Tottenham. Tapi ini ada banyak yang salah nih kayaknya. Jesper Gronier nggak pernah. Gröngier itu PSV. Ya, Gronier tuh di Chelsea doang. Udah apa dia? 3 nggak bisa jawab. Chelsea, iya. Udah. Ya, ini dua-duanya. Gampang Goci, Lukaku. Itu gue bacain tadi. Ya, soal pertama 0. Tidak ada yang bisa menjawab, kita masuk ke soal kedua. Kok nggak ada yang bisa, kan saya menang. Yang Iya, ambil iya, Goci. Oh gitu ya? Oh iya, gue lupa. Iya, Ya, iya, Ini iya. selalu setiap saya menang ada lagi hal yang ade-ade. Iya, dia Karena gue menang. tadi bisa? habis main yang tadi lupa jadinya. Oke, berarti 1-0 buat Mamat. Iya. Walaupun tidak menjawab. Ini kayak gol jatuh dari langit ya, Mat. Kita masuk ke soal kedua. Pemain Brazil di Real Madrid. All time. Pemain Brazil Yang pernah main di Real Madrid. Lu bisa berapa? di Real Madrid. Ya. 5, 5. Pemain Brasil di Real Madrid. Ya, all time. 6. 6. 6 ya, 6, 7. 7. Ambil. Oke, ntar dulu. Ini dia pemain Brazil di Real Madrid versi Mamat. 3 detik dari sekarang. Mulai. Danilo, Eder Militao, Roberto Carlos, Ronaldo, Rodrigo, Vinicius Junior. Satu lagi siapa ya? Satu lagi siapa? Vinicius Junior. Satu lagi Militao. Wah, anjing. 14. Ronaldo. Belum, 13, Roberto 12, Carlos. 11. Wah, anjing ini. 10. Jangan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah Argentina. Ada Hendrik anjir. Anjing ini bangsat. Berarti kali ini poinnya onside masih. Anjing. Buset banyak banget pemain Brazil. Anjing. Ada Cicinho, ada Cicinho, maksud saya itu bukan Redondo. Ronaldo Argentina. Maksud saya Kok itu. bisa Hendrik? Marcelo, ya Allah. Wah, kacau juga anjing. Robinho. Casemiro. Casemiro, Diego Lopez, mana lagi? Astaga. Udah banyak Fabinho dulu juga pernah. Astaga. Kakak. Roberto Carlos. Astaga. Baptista, Roberto Carlos sudah tadi disebut. Emerson. Kok Ancelotti di situ? Enggak, itu era siapa? Karon. Oh, bukan pelatihnya. Ya itu dia. Akhirnya Mamat terjegal di akhir-akhir hanya satu orang lagi. Kok Redondo? Marcelo bangsat ya Allah. Sampai Reinier aja pernah di situ. Redondo. Iya, sure. Redondo anjing. Jadi pemain Argentina. Oke, itu dia akan jadi penentuan masuk ke soal nomor 3. Untuk Koci lagi boleh bidding berapa pemain
Anjing nih agak absurd juga. Pemain yang identik dengan kepala pelontos atau botak. Anjing. Ini apaan? Lu berani berapa, coach? Pemain yang identik ya berarti mostly botak kalau nggak pelontos. Mau yang kayak lu 1 cm atau yang polos Berapa Koci? atau mau yang botak depan, botak samping, botak belakang. Berapa, botak Koci? apa, terserah ada tuh anjing. Woi, lama nih. Mau berapa? Cepetan, Biding. 3. 3 anjing kita. 5. 5. Ambil. Ambil, Wah, oke. gampang banget. 5 pemain yang identik dengan kepala botak atau pelontos dari sekarang 30 detik. Mulai. Roberto Carlos, Ronaldo. Nah. Kan udah mantan. Hah, enggak. Kok mantan? Enggak. Maksudnya All mantan time, gimana? all time, all time, All time. time. Oke. All Iya time. kan Ronaldo itu kan waktu Iya. saya. Tapi tenang saja. Iya, iya. Saya gampang menjawabnya. Iya, iya. Ronaldo, Roberto Carlos, Lebu, Barta. Bartes. Haha. Satu lagi, Thomas Gravesen. Ya dari ini Mama memenangkan segmen Water Break. Jangan rubah-rubah lagi ya aturan ya. Banyak banget. Akhirnya setelah sekian kali dia menang. Jangan rubah-rubah lagi ya. Tapi ini absurd banget sih main kepala pelontos botak tuh ada Zidane, Jaap Stam, Vincent Kompany, Arjen Robben, Angri, ya banyak lah itulah pokoknya. Oke, kita masuk ke segmen terakhir yaitu segmen VAR. Kita bacakan dari Kila @kila.hoops. Menurut saya, dari Revi bukan, dari Revi dulu. Oke, dari Revi dengan akun IG-nya Repoy. Selain faktor penjadwalan liga tiap musim yang selalu mepet dengan jadwal klub untuk kompetisi Asia, ada faktor keutuhan tim juga yang tiap musim berubah hampir 80%. Klub-klub Liga 1 entah kenapa tiap musim hampir pasti merombak skuadnya meskipun di musim sebelumnya klub tersebut juara atau bahkan ada di papan atas karir. Oh, ini Yoi. pernyataan dari dia. Ini pun gue nggak tahu. Ini yang kita bahas Ini tadi tadi. dibahas sama Enggak, teman. iya, kalau klubnya tiap tahun 80% berombak. Iya. Iya, bahkan dari manajemen coach itu bisa berubah semua. Enggak, yang kita bahas kan manajemen. Ini Iya. kan Pemain pemainnya. Termasuk karena Pemain kan itu satu gua musim nggak tahu. kontrak. Karena kontraknya 1 tahun. Manajemen ini kebanyakan. cocok ganti pelatih ini cocok pakai tanah apa? Nah, itu harus dirubah. Kalaupun Nggak kontraknya bisa ada 2 kayak tahun, begitu. sisa 1 tahun mutual itu termination kontrak, mutual agreement lah. Nggak bisa, Iya. itu harus dirubah. Oke. Harus long term kontrak. Selalu kayak gitu kan. Jadi memang tadi sudah kita bahas ya. Penjadwalan aja baru rapi musim ini kan. Iya. Musim baru ini tahun doang baru rapi nih. Itu pun masih ada telepon-teleponan yang suruh stop tiba-tiba dulu. Iya, Kasus Piala Asia U23. Iya, Persija nggak mau lepas pemainnya. Iya. Ya kan? Iya. Thomas Doll ngotot bukan kalender AFF. Karena Tapi dia- akhirnya itu cuman sekali aja. akhirnya liga diliburkan. Gitu-gitu kan nggak boleh tuh tiba-tiba Karena jadwal Persija- udah satu musim diliburin di tengah-tengah gitu. Iya. Itu yang tadi menjadi pembahasan kita di awal ya. Dan ini juga satu lagi dari Kila @kilahoops. Menurut ini nggak ada di sponsor ya. Menurut saya faktor klub Liga Indonesia susah bersaing di Asia karena menit efektivitas. Oh ini pernyataan juga. Karena menit efektivitas bermain di dalam lapangan kurang dari 60 menit dan faktor pemain asing di Indonesia ini beberapa saya lihat dibeli dari klub antah beranda seperti ada Liga Malta dan Liga sebagainya. Dengan alasan budget murah, padahal skill dan teknik nggak jauh beda dengan pemain lokal. Dan yang terakhir, fisik dan mental pemain selalu menjadi problem. Berarti ini balik lagi ke soal pembinaan grassroots untuk menjadi pemain di liga Iya, nggak not ada- good enough nggak- ternyata. Iya, betul. Ya, Iya. Mat. Hemat budget aja. udah. Jadi memang banyak yang harus dibenah. Dan Ini- itu nggak bisa dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun. Iya. Kayaknya klub-klub ini lebih banyak gimana caranya kita bisa survive dulu baru kita mikirin yang lain betul. gitu kan. Nah, ini Bahkan Piala Pramusim itu baru tahun ini tuh tim-tim turunin pemain muda dulu ngotot juara karena hadiahnya 1 M. iya, Itu bener Pramusim ya. loh. Pramusim Makanya kalah gede ya. saya usulin kenapa nggak Piala Presiden jadiin Copa biar klub Liga 3 lawan Liga 1. Kenapa harus di akhir musim ada kompetisi sepadat ini gitu loh. Iya. Di Tapi menurut lu pre-season kalau loh. kita bisa nggak mau ada kayak Copa gitu yang kayak FA yang mempertemukan Liga 1 sama Liga 3? Kan dulu udah pernah Copa Ya di kalau sana. sekarang ada lagi karena kan kita tahu terakhir kita nonton Liga Liga 3. 4 malah sekarang. Kita tahu Liga 3 kayak ya gitu kan. Iya. Liga 3 kan amatir Liga Smackdown levelnya. gitu kan. Iya, tetapi kan ada Nggak, at least Liga 1, Liga 2 lah. Karena Liga 3 kan amatir. tapi nggak apa-apa coach bisa Liga 1 itu tim nunggu di 16 besar atau 8 besar. iya. Itu Iya, kayak iya. Italia lah ya. Iya, iya. 8 Nunggu besarnya itu tunggu di Jadi 8 3 besar. lawan 2 dulu. Iya, Pemenangnya gitu. baru lawan Liga 1. Liga 1 Iya, masuk di nah 16 gitu-gitu. Daripada Piala Presiden kan juga ambil Liga 2 dan lain sebagainya. Iya. Ini aja jadi Presiden Cup aja, tapi itu Ya, tapi Copa satu musim. jadwalnya juga lebih padat lagi. Ya padat ya. Iya, tapi kan satu musim kita. Daripada kita habis di Februari liganya. Masa mulai Juni habis Februari, mending habis di Emang Mei habis dong. Februari sekarang? Ini udah match keberapa? Sekarang tuh Belum kok. belum. Ini Kayaknya match keberapa? Kayaknya Juni deh baru habis. enggak nyampe Juni, setahu gua. Klasmen 15 kali main. 15. Hah?
Total Mei. 36. Selesai Mei. Mei. Berarti ada libur yang banyak sekali kan di antara Maret ke situ. Puasa libur ya? Enggak. Enggak. Ikutin kalender FIFA. Puasa libur. Sebulan. Enggak. Oh, minggu ketiga sampai lebaran. Seminggu Oke. doang. Minggu ketiga Minggu sampai ketiga lebaran. sampai Iya. lebaran. Kan masih oke lah kalau sampai Mei. Iya, tapi maksudnya masih bisa taruh Copa juga bahkan kalau Mei kan. Bisa. Enggak, biar dia lebih padat aja. Ya, padahal kita cuma satu kompetisi ya. Itu udah padat banget sekarang. Iya. Padahal. Ya itu dia. 31 Mei. Pertanyaan pernyataan dari Kila dan juga Hobbs memang atau Repo yang memang yang tadi kita juga sempat bahas bagaimana skala prioritas atau piramida prioritas Ini tadi. udah oke nih. Hah? Ini udah Yes, oke. udah jadwal. Udah Juli, oke, Juli udah sampai oke, Mei itu udah paling ideal lah sama persis lah kayak liga-liga Eropa kan. Terus dari skala prioritasnya menurut Mamat adalah klub lebih mendingin kompetisi lokal dan juga budget dan dana. Kemudian Coach Yassin justru dari skuad yang belum mumpuni dan juga jadwal yang terlalu padat. Kalau jadwal tadi dibantah Mamat memang karena coach nggak ngikutin Liga 1 kan. Kalau jadwal sebenarnya kita Iya. cuma ini doang gitu kan. Cuma satu Gimana kompetisi, kalau nggak ada Jepang dua. dan lain-lain kan ada jadwalnya Piala Inggris kan Emperor. sama juga tapi 4 kompetisi kan. Iya, iya. Ada Iya. Champions lagi. Iya. Kita tuh cuma satu kompetisi. Cuman skuadnya kan lebih mewah kalau Inggris. Iya. Iya, iya. Dan balik lagi pasti pembahasan utamanya balik kepada bagaimana kemampuan finansial dan manajemen klub. Ujung-ujungnya fulus karena kelihatannya dari benang merah yang tadi kita bahas adalah ketidakmampuan kita untuk mendatangkan investor yang akhirnya bisa menutupi dana operasional maupun keseluruhan dari tim yang Betul. membuat akhirnya tim tidak begitu serius kita ketika menghadapi turnamen-turnamen di kompetisi Asia. Jangankan kompetisi Asia untuk menghidupi Liga 1 aja mereka udah yang penting survive dulu tiap musimnya gitu kan. Jangka pendeknya kesulitan kecuali mungkin yang benar-benar tim yang punya kemampuan finansial di atas yang lain-lainnya gitu. Ya. Kemudian dari water break Mamat kembali memenangkan segmen water break dengan game of Kembali life. udah lama gak menang dia. Seri kemarin saya menang ya. Kembali Seri setelah- Belanda kemarin. Kembali setelah Iya, seri sebelumnya cukup lama. Itu Belanda juga. kalah. Ah, Lo terakhir menang tuh yang bahasa Indonesia kan. Kalau yang Eropa terakhir dia menang nih. Nah sekarang Iya, akhirnya kalah. enggak, dia. yang Arsenal saya menang. Oh iya, yang Arsenal. Arsenal saya Yang menang. legend-legend Arsenal. Sebutin Dia pemain sering Arsenal. kalah lah pokoknya. Dan karyawan Mamat Konsep dan juga Domba Coach Yassin, kalian boleh request di kolom komen mau bahas topik apa yang kira-kira bisa diperdebatkan dan juga diargumentasikan oleh Coach Yassin dan juga Mamat. Akhir kata saya Panji Sutiryono, thank you sudah menyaksikan Versus Mamat Akhir thank you juga buat Coach Yassin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye, happy New Year, happy New Year dan juga selamat Natal. Iya.